Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Selasa tanggal 19 November 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Pesan healing hari ini ya, ada pesan healing dari Durga Devi atau Dewi Durga, Goddess of the Universe. Dewi Durga adalah Dewi alam semesta. Durga datang ke bumi untuk menghancurkan kekuatan jahat alam semesta saat mereka menjadi terlalu kuat. Dikenal sebagai sakti atau aspek kekuatan dewa Siwa, dewa kehancuran. Durga menunggangi seekor singa dan sering digambarkan dalam bentuk yang damai atau ganas. Semua dewa menawarkan kekuatan mereka untuk memancarkan energi kepadanya. Nama Durga berarti penghancur penyakit jahat. Para pemujanya memohon Durga untuk menghancurkan keinginan duniawi, pikiran negatif, dan kelemahan dalam diri mereka sendiri. Durga adalah dewi yang penuh kasih dan penyayang, sekaligus penghancur setan dan kejahatan yang ganas. Pesan channeling dari Dewi Durga, saya ingin memberitahu kepadamu bahwa tidak ada alasan untuk takut kepada saya jika kamu memiliki hati yang murni. Seseorang dengan hati yang murni memiliki niat baik terhadap kebanyakan orang lain dan melakukan tindakan baik dalam hidup. Bagi orang jahat yang menyakiti orang lain, kita biarkan setan mereka sendiri menghancurkan mereka nanti. Tetapi bagi yang murni, kita dapat membantu untuk menghancurkan iblis dan pikiran gelap mereka yang meminta kepada kita. Pesan dari Dewi Durga dalam hal percintaan: cinta yang kuat dibutuhkan dengan seseorang yang kamu sayangi. Mereka mencari bantuan untuk mengatasi kesulitan dan kecanduan atau hubungan itu berakhir. Nah, untuk kekasih baru, berhati-hatilah untuk melampaui ketertarikan pertamamu untuk melihat apakah pasanganmu memiliki hati yang murni dan tidak memiliki kecanduan ya, addiction maksudnya itu memiliki atau melakukan hal-hal yang negatif gitu ya, atau kecanduan dalam artian ini loh, addiction, terlalu melekat, posesif ya, terlalu melekat, posesif, terlalu mengontrol. Nah, jadi kalau kamu bertemu kekasih baru atau baru berkenalan, di situ kamu mesti berhati-hati ya. Dan buat kamu yang udah punya pasangan, mesti bisa saling menyayangi ya. Dan jika kamu sedang dalam kesulitan atau hubungan itu terlalu toksik ya, di sini kecanduan ini maksudnya terlalu toksik, kamu perlu mencari bantuan. Jadi berkonsultasi, mencari pencerahan. Dalam hal rezeki, beberapa kesulitan dengan keuangan mungkin terjadi atau akan segera terjadi. Saat ini terlalu banyak fokus pada uang dan harta benda dan lebih banyak kebutuhan untuk kekayaan spiritual. Jadi
jika kamu hanya terlalu fokus pada kekayaan dan harta benda, mungkin kesulitan keuangan akan terjadi. Tetapi jika kamu stabilkan dirimu dengan spiritualmu, ya, kesulitan keuanganmu atau yang saat ini sedang sulit atau yang akan terjadi, kamu bisa stabilkan itu ya dengan sisi spiritual. Jadi kalau dalam kita punya masalah keuangan atau keuangan kita nggak sesuai dengan harapan, kita makin kejar, kita makin ambisi, itu malah tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau kita bisa ikhlas, bisa sabar, ya tentu saja tetap berusaha dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, di situ kesulitan keuangan kita juga akan dibantu. Nah, dalam hal pekerjaan atau bisnis, saatnya untuk mempertimbangkan apakah pekerjaanmu saat ini tepat buat kamu, atau kamu dapat mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Jadi memperbaiki pekerjaanmu, kinerja, kedisiplinan, atau mungkin kamu punya strategi-strategi tertentu. Bagi pebisnis, kamu mungkin memiliki konflik dengan orang-orang yang sulit dan tidak etis. Mungkin sudah waktunya untuk memanggil atau meminta bantuan Dewi Durga. Ini tuh gini loh, Dewi Durga ini kayak Dewi penghancur ya. Jadi kita itu kayak diberi kesulitan, mau itu di hubungan, keuangan, atau pekerjaan. Tapi tujuannya apa? Supaya sesuatu hal yang kita jalani itu yang nggak baik dihancurkan, dan datangnya hal-hal baru yang lebih baik ya. Intinya kalau sesuatu itu baik ya, semua hal itu akan dilancarkan. Tapi jika kita mengalami kesulitan-kesulitan, baik itu dalam hubungan, pekerjaan, atau dalam rezeki, artinya itu adalah sebuah Dewi Durga menunjukkan ini loh petunjuk bahwa ini bukan sesuatu hal yang baik, maka aku hancurkan aja gitu. Aku hancurkan dulu, nanti aku akan gantikan dengan segala hal yang lebih baik gitu ya. Oke, dan untuk yang sedang menjalani studi, kesulitan dengan studi mungkin ditunjukkan. Konflik dalam dirimu perlu ditangani jika mengganggu studimu, dan masalah dengan guru perlu diselesaikan. Nah, ini buat yang masih studi ya, mungkin saja ada masalah atau kesulitan, kamu perlu menyelesaikan dengan berkonsultasi dengan gurumu. Oke, atau mentor ya. Nah, studi ini nggak cuma dalam hal formal sekolah ya, bisa jadi ambil kelas gitu, kelas-kelas tertentu. Nah, kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Oke, ada moon, ada heal, dan oke, apa nih, cultivate. Oke, untuk pesan semestanya aku menggunakan kartu orakel astrologi ya, jadi berkaitan dengan astrologi. Pesan yang pertama, moon atau persepsi bulan. Moon atau bulan penguasa zodiak Cancer. Kalian pasti beberapa pernah mendengar ya, yang menaungi zodiak Cancer adalah moon atau bulan. Berbicara tentang sungai emosi yang dalam, apa yang memotivasi kamu, bagaimana kamu mengalami dan mengekspresikan perasaanmu, dan bagaimana kamu memelihara dan membutuhkan pemeliharaan. Dalam bagian astrologimu, bulan sama pentingnya dengan matahari, meskipun jauh lebih kecil ya, besarnya jauh lebih kecil bulan ya. Secara kebetulan ukuran dan jarak relatif dari perspektif duniawi kita. Matahari dan bulan simbol kesadaran dan ketidaksadaran kita, tampak berukuran sama,
dan proporsi ini memungkinkan terjadinya gerhana. Bulan berputar melalui zodiak dalam 27,5 hari, mengubah tanda setiap 2 hari dan mewarnai suasana hati, kebiasaan dan perilaku kita ya. Jadi bulan ini mempengaruhi perilaku kita, tindakan, emosional, terutama perspektif. Nah, tindakan yang perlu kita lakukan, pertama-tama sadari panggilan dan pola emosional tersirat apa yang mendorongmu. Perhatikan tanda-tanda yang datang kepadamu ketika kamu bekerja sama dengan motivasi emosional bulanmu. Kamu akan merasa lebih mudah berjalan selaras dengan jalanmu ya. Jadi ada petunjuk-petunjuk yang datang ya, tersirat melalui pola emosi kita, apa yang kita rasakan, feeling, firasat, intuisi. Terus ketika seperti ada yang mendorong kita, nah kalau kita selaras dengan itu semua, maka kita juga akan berjalan dengan selaras itu. Nah selanjutnya ketahui kebutuhan dan keinginan orang-orang di sekitarmu ya. Karena kamu peka ya dengan energi bulan atau Cancer ini, kamu sangat peka untuk mengetahui energi atau emosional orang-orang di sekitar kamu. Dan untuk apa ya istilahnya itu, actionmu menanggapi orang-orang di sekitar kamu itu melalui tindakan. Jadi nggak hanya melalui kata-kata ya, berkaitan dengan persepsi itu tadi loh. Maksudnya kita tuh kalau hanya berkata-kata orang itu nggak akan percaya, tapi kalau kita melakukan tindakan, orang-orang itu akan percaya pada kita. Nah, bicaralah pada rasa tidak aman yang memperlambat proses ini. Bertindaklah dengan cara yang membantu orang lain merasa dipelihara, hangat dan terhubung secara emosional gitu. Jadi tidak asal kasarnya nih ya, nggak asal ngomong, tapi benar-benar ketika kita melakukan tindakan ya buat membantu orang lain atau menjaga, memelihara misalkan terhadap orang-orang yang kita sayangi ya, orang tua, pasangan, anak gitu ya, saudara, keluarga atau sahabat ya, itu ya berikan rasa kehangatan supaya terhubung secara emosional. Buat mereka, rawat mereka ya, dan juga dengan makanan, rumah, air, dan tempat tinggal. Seperti bulan, energi dalam situasi ini akan naik turun. Jadi nilailah fase saat ini dan kerjakan siklus tersebut. Jadi kayak emosional ini akan naik turun ya, kita perlu bisa untuk mengendalikan gitu ya, kapan di waktu-waktu yang tepat. Nah, challenge-nya perhatikan perasaan daripada logika untuk memajukan situasi ini. Nah, kadang-kadang kita tuh kan pakai logika, tapi untuk kali ini semesta memberikan pesan, perhatikan juga tentang perasaan, hati nurani ya, emosional. Perhatikan respon aneh apapun terhadap kecemasan, pembelaan diri yang sensitif, nepotisme, xenofobia, subjektivitas atau rasa tidak aman ya, baik dalam motivasimu maupun pada orang-orang di sekitarmu ya. Rawatlah rasa apa ya, emosional itu dibalik perilaku ini. Jadi intinya perhatikan juga hal-hal yang di luar logika ya, seperti itu tadi ya, orang-orang yang subjektif, terus ada nepotisme, ada rasa tidak nyaman. Nah, itu kamu akan bisa merasakan itu ya. Jadi ketika kamu berdealing dengan siapapun, merawat mereka, memelihara mereka, rasa-rasa itu kamu juga perlu perhatikan, nggak hanya
logika aja gitu. Nah, karunia yang kamu dapatkan, kamu menyatu dengan pasang surut. Perhatikan tanda apa yang ditempati bulan setiap hari dan biarkan bulan mengajarimu tentang fase-fasenya. Sejajarkan dirimu dengan pasang surut tersebut dan buat hidupmu lebih mudah. Menyesuaikan pasang surut kehidupan, maka hidupmu akan lebih mudah ya. Oke, kita lanjut untuk pesan yang kedua, heal. Chiron atau heal, penyembuh. Chiron sering disebut sebagai archetype penyembuh yang terluka, dinamai menurut sentor bijak mitologis yang melatih para pahlawan dan secara tidak sengaja terluka oleh Hercules dengan panah beracun. Jadi ini nama dalam mitologi. Kalau astrologi ini kan dalam mitologi Yunani ya. Meskipun ia tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan rasa sakitnya sendiri, ia belajar banyak tentang pengobatan sehingga ia mendirikan kuil penyembuhan. Asteroid ini menunjukkan, jadi Chiron ini nama salah satu asteroid ya, menunjukkan di mana pengalaman menyakitkanmu sendiri memberimu dan melatih dan bagaimana kamu dapat menggunakan pemahaman itu untuk membantu orang lain. Asteroid Chiron memiliki orbit 50 tahun antara planet-planet tradisional yang terlihat dan alam transformatif yang lebih metafisik yang dilambangkan oleh planet-planet luar. Nah, tindakan yang mesti bisa kamu lakukan: temukan tujuan dalam masalahmu. Kebijaksanaan yang diperoleh dengan susah payah sekarang relevan dan dibutuhkan. Kamu tidak perlu menetapkan kausalitas ya, maksudnya itu hal-hal yang terlalu mendetail. Kamu mungkin tidak pernah tahu mengapa kamu mengalami masa sulit, tetapi kamu dapat memanfaatkan apa yang kamu pelajari darinya dengan baik. Bahkan jika kamu tidak pernah benar-benar sembuh di tempat ini, untuk melewatinya kamu bisa mengatasi masalah itu secara alami ya. Jadi intinya kamu tuh seperti ini ya, asteroid Chiron nih ya, dia dapat membuat penyembuhan dari dirinya sendiri. Jadi kamu pun juga bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Nah, dalam kamu gimana supaya bisa menyembuhkan diri sendiri? Selain pengalaman di masa lalu, pengalaman orang lain, dan juga banyak hal yang sudah kamu pelajari dalam hidupmu sampai di saat ini, dari situ kamu bisa ya mempraktekannya untuk bisa kamu self healing. Jadi misal nih kamu lagi sakit hati karena sesuatu hal, pasti di masa lalu kamu pernah merasakan hal yang sama gitu. Kemudian kamu bisa praktekkan, oh ya kalau dulu aku bisa sembuh, aku bisa healing, kenapa sekarang nggak bisa gitu. Atau kamu bisa melihat pengalaman orang lain, oh ya kalau orang lain bisa, mestinya aku juga harus bisa gitu. Atau ketika banyak pelajaran-pelajaran kehidupan yang kamu ambil, nah disitu juga bisa menjadi pondasi bahwa oh ya aku kuat. Dari mungkin kamu kayak mempelajari atau membaca gitu ya, bagaimana cara kamu survive, bagaimana cara kamu melepaskan, mengikhlaskan atau menyembuhkan. Nah dari situ juga bisa kamu praktekkan ya. Memang tantangannya, situasi dapat memicu kenangan yang menyentuh atau menusuk kamu ya di tempat yang masih sakit, jadi masih keinget-inget, itu memang tidak mudah. Serpian peluru bisa terasa sakit saat keluar maupun masuk ya, ibaratnya seperti itu. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyembuhkan diri sehingga kamu benar-benar mengingat kenangan yang menyakitkan tuh jadi udah biasa aja, udah nggak nusuk-nusuk lagi gitu loh ya. Dan karunia yang kamu dapatkan, biarkan rasa sakit dan masa lalu menjadi kebijaksanaan dan kasih sayang hari ini ya, sebagai dengan pengalaman itu
kamu bisa lebih bijaksana dan bisa berbagi cinta kasih ya kepada sesama. Oke, pesan yang ketiga, Taurus, cultivate, membudidayakan. Taurus memintamu untuk dia menggali, menumbuhkan akar dan memperkuat dari waktu ke waktu, mewujudkan dengan cara yang praktis, ditandai dengan seekor banteng yang berdiri di ladangnya. Taurus menguasai leher dan suara. Tujuannya adalah untuk membawa kehidupan ke dalam materi melalui bunga liar dan tanaman yang tumbuh, melalui kekuatan otot dan potensi sensual tubuh kita, dan melalui kekokohan sumber daya material kita ya. Tindakan yang bisa kamu lakukan, bekerja dengan metafora berkebun ya, bajak tanah, tanam benih, rawat tanaman dengan air dan pupuk, dan lindungi tanaman tersebut dari pemangsaan ya, atau apa ya, diganggu kayak mungkin benalu atau binatang-binatang liar. Nah, tumbuhkan akar daripada bepergian. Selidiki bentuk konkret seperti apa yang harus diambil proyekmu dan langkah praktis berikutnya ke arah itu. Hargai indera, jadi perhatikan apa yang kamu lihat, cium, dengar, rasakan, dan cicipi. Gunakan indera untuk berada di saat ini dan biarkan waktu berlalu ya. Jadi berpelukan, beri makan. Jadi kamu memelihara sesuatu ya, pekerjaan, hubungan, kesehatan, orang-orang di sekitar kamu, bisnis dan segala macam, dan juga dirimu sendiri, diibaratkan seperti menanam yang aku jelaskan tadi. Nah, itulah kekuatan dari zodiak Taurus ya, memelihara ibarat seperti orang menanam tanaman ya. Dalam suatu hubungan, dengarkan sinyal kimia tubuh dan kepraktisan hidupmu untuk memberinya lahan yang subur ya. Jadi benar-benar memelihara ya, sifat memelihara, tanamkan sifat memelihara. Seperti bunga yang tumbuh berahan dan berjemur di bawah sinar matahari, temukan kepuasan di momen ini. Jelajahi akar dari situasi tersebut, tanyakan apa yang memicu ide ini atau apa yang memicu jiwamu. Jika kamu merasa tertekan, duduklah diam ya, seperti tanaman, tumbuhkan akar, perkuat pondasimu, kekuatanmu, dan biarkan badai berlalu di atasmu. Jadi kalau akar pondasimu kuat, mau ada badai kamu akan tetap tegar, tidak tumbang. Jangan terburu-buru ya dalam bertindak ya, atau mengambil suatu strategi. Benar-benar amati dulu. Nah, challenge-nya, kelebihan Taurus dapat membuatmu salah mengira sifat keras kepala sebagai kekuatan atau mencari jawaban spiritual dan emosional di dunia material. Tidak akan pernah ada cukup barang untuk mengisi kekosongan emosional. Sensualitas adalah anugerah Taurus, tetapi seks saja tidak akan memenuhi hasrat dan cinta ya. Jadi benar-benar kekuatan emosional dan spiritual tuh ya tanamkan. Jadi hal-hal yang bersifat nafsu itu nggak cukup gitu ya, kalau kita ini nggak kuat untuk menahan badai dan segala macam ini ya, masalah kehidupan ya. Karunia yang kamu dapatkan, segala sesuatu yang mengelilingimu terbuat dari materi, dan kata materi berasal dari kata Latin mater atau ibu. Taurus menghubungkanmu dengan ibu bumi suci Gaia, wadah fisik yang menampung roh dalam tubuh, dalam tanaman, dan di bumi bawah kita atau bumi yang tempat kita hidup ini. Jadi anugerahnya kamu terhubung dengan ibu Gaia atau ibu bumi, Mother Earth. So kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, anger. Wow, ini kayaknya sinkron nih dengan pesan
moon ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang mengalami atau terjadi atau apa ya, dalam situasi kamu marah. Nah, di sini tadi kan pesannya aku rasa hampir sama, hampir semua relate ya dengan pesan semestanya. Jaga emosional kamu, terus kamu punya kemampuan untuk menyembuhkan dari diri sendiri atau menghealing diri sendiri ya, dan kokoh atau perkuat pondasimu supaya kamu tidak goyah oleh kemarahan ya, supaya kamu bisa langsung tersadar untuk kembali stabil bahwa marah-marah itu bukan jalan keluar, hanya menguras emosimu atau menguras energimu aja. Oke, isolation. Beberapa dari kalian hari ini lebih apa ya, mengambil tindakan atau lebih nyaman untuk mengisolasi diri, menarik diri ya, menyepi, melakukan perenungan-perenungan atau tidak terlalu banyak terlibat gitu ya dengan banyak orang, karena kamu merasa lebih tenang dengan sedikit orang. Apalagi ketika kamu sendiri mengerjakan segala sesuatunya sendiri, menurut kamu itu lebih tenang karena kamu bisa fokus ya, daripada dengan banyak orang yang malah timbul perdebatan, kerjaan nggak selesai-selesai. Nah, ini kan energi hari ini ya, tapi terkadang kita juga butuh tim supaya pekerjaan kita lebih cepat selesai, tapi memang terkadang kita pingin fokus sendiri aja. Oke, ada peace. Jadi dalam kemarahanmu ya, setelah kamu mencoba menarik diri, menenangkan diri, melakukan perenungan-perenungan, bahkan mungkin bermeditasi, akhirnya kamu menemukan kedamaian. Oke, next. Misteri ini relate sih ya dengan isolation ini tadi ya, bahwa hari ini kamu nggak mau terlalu open, kamu nggak mau terlalu menceritakan banyak hal, kamu nggak mau orang-orang terlalu banyak tentang kehidupanmu. Jadi kamu merasa lebih damai, kamu jadi sosok yang misterius aja, yang orang-orang nggak banyak ketahui tentang kamu. Oke. Wow, ini paling ditunggu nih, abundance. Ada rezeki berkelimpahan yang kamu dapatkan. Rezeki ini bisa berupa materi, uang, harta benda, hadiah, kesehatan, dan juga kebahagiaan ya. Oke, untuk love message atau pesan percintaannya hari ini ya. Time, you are trying to hard, give it time ya. Waktu, kamu sudah berjuang keras, kamu sudah berusaha, sekarang waktunya berikan pada waktu, biarkan waktu yang berbicara. Kamu duduk tenang, relax, nikmati hidupmu. Oke. Next, angel message, angel guidance ya, atau bimbingan malaikat hari ini. Oke, holy love, cinta suci. Kamu diberkati untuk menerima kartu ini hari ini, karena ini menunjukkan kamu dikelilingi oleh energi cinta dan cawan hatimu akan terisi hingga meluap dengan kebaikan. Para malaikat yang bersamamu sekarang tahu bahwa terkadang kamu dapat merasa tidak dicintai dan tidak dihargai, dan ini dapat menghalangi pengalaman cinta dan penghargaanmu. Energi ilahi yang mengelilingimu saat ini ada untuk membantumu melenyapkan segala penyumbatan sehingga kamu bisa lebih terhadap cinta dan penghargaan yang pantas kamu dapatkan. Malaikat pembimbingmu mendorongmu untuk memandang diri sendiri dengan cara yang penuh kasih dan memberimu izin untuk dicintai. Jika kamu telah menahan diri untuk sementara waktu, tetapi sekarang siap untuk berbagi cinta yang kamu miliki. Kartu ini menyampaikan pesan bahwa kamu aman untuk melakukannya. Nah, ada pesan nih, pesan tambahannya. Malaikat cinta berkumpul di sekitarmu dengan kagum dan perayaan karena kamu akhirnya
bersedia mengingat betapa penyayang dan pantas dicintainya dirimu, dan surga membimbingmu untuk melihat bahwa kamu layak mendapatkan hubungan yang penuh kasih, pengalaman yang penuh kasih, dan penerimaan yang penuh kasih dari dunia di sekitarmu. Kartu ini menandai tonggak penting dalam kesadaranmu sendiri. Kartu ini mengakui langkah-langkah yang telah kamu ambil untuk menyatakan harga dirimu dan untuk menyadari bahwa kamu layak untuk dicintai dan dihormati serta merasa baik. Kartu ini juga mengakui tingkat keterbukaan spiritual yang baru yang menarik lebih banyak cinta ilahi dari malaikat, ya, kamu dan Sang Pencipta. Kamu dicintai melampaui mimpi terliarmu oleh kekuatan dan kehadiran yang menciptakanmu. Dan melalui penerimaan dan pengakuan cinta itu, kamu akan menciptakan lebih banyak pengalaman cinta dalam hidupmu. Wow, ini anugerah cinta yang begitu besar. Oke, yang terakhir, pesan ini bisa jadi inspirasimu hari ini, reminder atau pengingat atau afirmasi yang bisa kamu ucapkan hari ini. Oke. I becoming aware. I am becoming aware of things that are holding on me back, so I can live my life to its full potential. Aduh, maaf, ini tulisannya nggak jelas soalnya. Oke. Menjadi sadar, ya. Saya mulai menyadari hal-hal yang menghambat saya sehingga saya dapat menjalani hidup saya dengan potensial penuh. Kesadaran diri adalah kunci untuk meningkatkan kehidupanmu, dan jujur dengan diri sendiri adalah langkah pertama. Tanyakan pada diri sendiri kebiasaan dan pola pikir apa yang kamu miliki yang toksik, ya. Memahami bahwa kamu sebenarnya memiliki pilihan dan kamu tidak terjebak, ya, adalah untuk mengubah permainan. Jadi menyadari diri sendiri, ya. Di sini intinya, kuncinya jujur terhadap diri sendiri, ya, dan meninggalkan pola pikir yang toksik. Nah, maka kamu akan bisa menjalani hidupmu dengan lebih potensial penuh, ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye bye.